Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamzah Tegar Asari, NIM tertera. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang ditugaskan kepada saya, yaitu pertanyaan tentang siapa itu Karl Marx dan apa yang saya ketahui terkait dengan Karl Marx. Lalu yang terakhir, apa hubungannya Karl Marx dengan sosiologi sastra? Gitu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama dan kedua akan saya jawab sekaligus karena dua pertanyaan ini saling berkaitan. Gitu ya. Jadi Karl Marx itu merupakan sosok filosof sosial ekonomi yang terkenal pada zaman abad pertengahan. Dan beliau ini lahir pada tahun 1818 di Jerman, lalu meninggal pada tahun 1883 di London, Inggris. Jadi begitu. Lalu beliau itu juga terkenal dengan karyanya atau gagasannya terkait dengan komunisme. Jadi latar belakang kenapa komunisme ini muncul gitu ya, tergagaskan gitu atau dicetuskan oleh Karl Marx itu karena pada saat Karl Marx hidup itu masyarakatnya terdapat sistem kasta sosial yang pada akhirnya oleh Karl Marx itu diidentifikasi dan disederhanakan jadi dua, yaitu bourgeois dan proletar. Gampangnya itu bourgeois si kaya dan proletar itu si miskin. Entah itu miskin banget, entah itu agak miskin gitu. Pokoknya duitnya tidak sebanyak orang-orang bourgeois. Nah, dari situ timbul masalah gitu ya. Jadi masyarakat pada saat itu mendapatkan hak gitu ya. Haknya itu ditentukan dari kastanya, kasta kelas gitu ya, atau dari kelasnya gitu. Kalau yang bourgeois itu banyak untungnya, banyak enaknya gitu. Mendapatkan banyak kemudahan-kemudahan hidup, kelancaran-kelancaran gitu. Karena hartanya banyak dan dipandang derajatnya tinggi. Jadi lebih dihormati, lebih didahulukan, lebih diagungkan gitu. Nah, berkebalikan dengan proletar itu justru malah mendapatkan banyak diskriminasi, cemooh dengan pandangan sinis juga gitu. Jadi kayak diperlakukan sebagaimana barang rendahan gitu. Dan dari beberapa sumber juga ada yang mengatakan kaum proletar ini banyak dieksploitasi tenaganya gitu, karena mau nggak mau ya mereka masih butuh uang dari bourgeois gitu. Nah, dari keadaan itulah akhirnya bourgeois itu orangnya itu bersifat semena-mena gitu. Jadi pekerja saat itu kayak pembantu rumah tangga. Kalau bahasa Jawanya itu babu gitu. Nah, dari situ kan akhirnya ada masalah ya. Masalah itu terbaca dan akhirnya Marx itu memikirkan kira-kira bagaimana sih konsep ideal dari masyarakat gitu. Konsep ideal yang diterapkan di lingkungan masyarakat terkait dengan proses sosial gitu. Jadi gimana sih sebenarnya kita itu harus bermasyarakat yang benar itu seharusnya seperti apa gitu. Seharusnya kita dalam hidup di lingkungan sosial itu harus hidup yang seperti bagaimana, kita harus ditata seperti apa gitu. Jadi dari situ akhirnya muncullah konsep sosial gitu ya, konsep sistem sosial yang akhirnya populer dikenal sebagai komunis gitu atau marxisme, punyanya Karl Marx itu, pemikiran dari Karl Marx yang di situ menghapuskan kasta supaya manusia ini mendapatkan haknya dengan adil gitu. Sederhananya begitu. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang atau masalah-masalah yang dipikirkan oleh Karl Marx. Namun karena keterbatasan saya juga ya, sehingga
saya sampaikan sederhananya saja. Lalu pertanyaan terakhir yaitu apa hubungannya Karl Marx dengan sosiologi sastra. Oke, jadi saya sampaikan dulu bahwa Karl Marx ini kan juga dikenal sebagai sosiolog. Kenapa? Karena beliau itu pemikirannya itu banyak, atau ya memang fokusnya pada isu-isu sosial gitu ya, isu-isu sosial, realitas-realitas sosial gitu. Jadi fakta-fakta sosial itu yang menjadi fokus pembahasan dari Karl Marx itu. Nah, sedangkan sosiologi itu ya fokus pembahasannya di situ terkait dengan kemasyarakatan. Nah, kalau sosiologi sastra bedanya itu sosiologi sastra juga memasukkan perspektif sastra itu. Jadi kayak bagaimanakah sastra itu di kehidupan atau di lingkungan sosial gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya kesamaannya. Nah, sehingga dari sini itu bisa kita lihat bahwa hubungannya Karl Marx dengan sosiologi gitu ya, terutama sosiologi sastra itu adalah dari segi pemikirannya gitu, teori-teorinya itu nanti bisa menjadi sumber referensi atau acuan informasi atau data gitu ketika untuk pembahasan terkait topik dengan topiknya sosiologi sastra gitu. Ibaratnya saya ibaratkan itu seorang pembelajar dengan buku gitu, seorang mahasiswa dengan buku. Mahasiswa itu pembelajarnya gitu ya, lalu buku ini yang menjadi sumber informasi gitu, acuan informasi data gitu ya, sumber referensi itu dari buku gitu, salah satunya begitu. Oke, jadi kurang lebih hubungannya seperti itu. Lalu saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.